Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 28 November 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, tetap disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk GoTo, hari ini sudah all time low, di mana ya semenjak pertama kali IPO, lalu harganya drop itu terakhir di harga 181. Ya, dan hari ini closing GoTo di harga 173. Ya, jadi ini sudah all time low, di mana berpotensi untuk bergerak melemah. Hari ini GoTo auto reject bawah di harga 173 dan berdasarkan Fibonacci kalau saya lihat ada poin 1,618 di harga 156. Jadi itu next support untuk GoTo ya. Itu next support untuk GoTo, support kuatnya di 156 dan untuk GoTo sendiri sedang dalam fase strong downtrend. Dia nggak sampai ke EMA 90, cukup di EMA 34 saja sudah membuat rejection dan harganya koreksi. Jadi untuk GoTo sementara prospeknya masih turun terlebih dahulu, the next level supportnya di 156. Itu ya, perlu dicatat. Untuk GoTo mungkin segitu dahulu, kita coba cek lagi. Di sini ada saham BSBK. Oke, hari ini BSBK seperti biasa, volume juga cukup tinggi. Tadi sempat naik ke harga 244 dan juga banyak yang akumulasi di sana. Hari ini closing di 234, 7%. Kalau saya perhatikan tadi cara BSBK transaksi itu ditahan ya, terus ditahan di harga 230, harganya nggak mau turun di bawah 230 di sesi 2 tadi. Dan kalau saya lihat BSBK ini para bandar besarnya masih mengumpulin barang ya. Masih ngumpulin barang, masih punya barang, average-nya itu juga ya kurang lebih di harga 210 hingga 230 di range area sanaan ya. Atau juga ada yang akumulasi di 190 juga ada. Tapi kalau saya bilang untuk BSBK apakah ada potensi untuk bergerak up, menurut saya masih ada ya. Itu masih ada karena para pemain besar juga bingung tuh ya, bingung mau distribusi barangnya bagaimana. Jadi untuk BSBK sementara waktu apakah ada potensi untuk bergerak up? Menurut saya yes, masih ada. Jadi kita lihat saja, ini juga lumayan menarik ya untuk BSBK itu jumbo-jumbo juga yang akumulasi. Let's see bagaimana besok perdagangan hari Selasa. Untuk BSBK coba cek ya yang akumulasi. Kita coba cek bersama-sama by broker summary untuk BSBK. Oke, untuk BSBK lihat ya di sini ada PG ini. PG dan ZP itu ya rata-rata 217 dan untuk ZP 219. Kalau kita net, yes ZP yang net buy ya. Ini kurang lebih 24 miliar, jumlah lotnya juga cukup banyak, rata-rata 219 ya. Tuh, jadi bisa diperhatikan ya untuk BSBK ini. Kita lanjut, di sini juga ada emiten yang perlu kita bahas dari grup Telegram. Ada saham BAPE ya. Untuk saham BAPE closing di harga 130 dengan persentase minus 0,76%. Dan untuk BAPE sendiri kalau saya perhatikan sudah mulai adanya dongkrakan karena harganya sudah berhasil tembus EMA 90 dan harganya drop pun itu ketahan di garis EMA 90, garis hitam ya. Apakah ada potensi untuk BAPE lanjut bergerak up? Menurut saya sih ya masih ada ya. Tapi memang volumenya masih kecil-kecil saja, belum stabil ya untuk BAPE. Jadi bila memang BAPE lanjut naik ya, at least ya kalau saya bilang ini kan masih dalam inside bar pada perdagangan tanggal 23 November.
Jadi kalau memang Bape mau naik 141 breakout lanjut naik ke 152. Itu catatannya untuk Bape. Jadi yang mau buy bisa buy on breakout saja ya untuk Bape. Lanjut di sini ada saham IPPE. IPPE closing di harga 199 dengan persentase plus 0,51%. Sementara untuk IPPE juga sudah berhasil membuat higher low, ya sudah kelihatan ada higher low di sini. Dan juga sudah kelihatan adanya higher high. Nah ini juga lumayan bagus untuk IPPE. Kalau memang nanti dia after hit trend line di bawah ini dan harganya rebound, ya bagus untuk IPPE potensinya. Jadi untuk GPPE, apakah ada potensi untuk bergerak up? Menurut saya masih ada, ya. Itu masih ada untuk GPPE dengan target resistance selanjutnya di harga 264 atau resistance terdekat bisa di-set di harga 232, ya. Itu bisa dicatat untuk GPPE. Sementara sih masih belum ada gerakan yang khusus atau bagaimana ya. Lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA juga sedang bergerak naik. Kalau saya bilang target MPPA masih sama di 230 selama harga bertahan di atas 181. The next target untuk MPPA berada di harga 230. Kalau memang MPPA pun koreksi, ya itu wajar-wajar saja karena mulai dari tanggal 26 Oktober ya kurang lebih sudah 1 bulan ini harganya naik terus ya. Harganya itu naik terus. Jadi kalau memang koreksi wajar-wajar saja, tapi kalau saya bilang target 230 ini masih ada potensi untuk dicapai ya. 230 ini masih ada potensi untuk dicapai. Jadi let's see saja hani minus 5% menurut saya wajar-wajar saja dan that's fine. Oke. Itu untuk MBPA. Lanjut di sini ada saham MDKA. MDKA hari ini ya itu closing di harga 4.090 dengan persentase minus 6,62%. Nah, untuk MDKA sendiri hari ini auto reject bawah dari kondisi stokastik slow itu memang menunjukkan adanya dead crossing tuh dari MDKA. Ya, jadi sudah saya katakan MDKA memang ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya. Ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum dia closing gap ya, sebelum dia closing gap di harga 4820 hingga 4960. Meskipun hari ini auto reject bawah, asing masih akumulasi. Itu hebatnya, ya. Meskipun hari ini auto reject bawah, asing masih akumulasi dan tetap setia. Ya, targetnya berapa untuk MDK ya, bisa diatur nanti di harga 2940 masuk bisa, itu bisa diatur ya. Bisa diatur. Tapi yang jelas untuk MDKA target masih tetap di area closing gap ya. Tuh, for sure. Ini memang volume cukup besar. Apakah ada potensi MTK bergerak melemah terlebih dahulu untuk sementara waktu? Yes, menurut saya masih ada. 390 menjadi targetnya. Gitu ya untuk MTK. Kalau memang mau dipantau, perlu bimbingan khusus ya. Mau bergandeng sama saya, mengikuti jalan saya, journey saya, bagaimana prospek saya, bisa langsung saja join di grup premium. Karena MDK ini juga menjadi salah satu emiten yang saya fokuskan ya untuk signal tradingnya. Itu untuk MDKA. Oke, lanjut. Di sini ada saham Inco. Inco closing di harga 7175 dengan persentase plus 0,7%. Volume juga masih kecil-kecil saja dari kondisi stokastik. Di sini ada potensi terjadinya dead crossing. So far Inco masih ya membuat higher low dan higher high. Bagus ya. Untuk Inco apakah bertahan di atas SMA 21? Yes, masih bertahan. Target resisten di 8.200 menjadi target TP kita nanti ya. Kalau memang dikasih 8.200 ya akan kita ambil nanti di sana. Jadi kita tunggu saja untuk Inco apakah masih berpotensi bergerak up. Menurut saya yes ini masih rutin membuat higher low, higher low, higher low. Ada higher high juga which is good untuk Inco. Masih boleh di hold ya untuk kondisi sekarang ya. Untuk kondisi sekarang masih boleh di hold. Tapi entah kalau memang besok Selasa malah koreksi volume besar ya kita change plan ya, kita ambil plan baru. Itu untuk Inco. Lanjut di sini ada saham Demas. Oke, untuk Demas closing di harga 164 dengan persentase minus 0,61%. Demas juga masih membuat higher low dan masih membuat higher low ya di sini. So far masih membuat higher low. Saya bantu cek dari weekly chart ya untuk Demas. Perhatikan untuk Demas ini ya saya bantu explain seketika saja untuk Demas. Perhatikan ya untuk Demas ini. Saya masih belum lihat adanya pattern reversal atau pattern rebound ya di mana Demas masih berpotensi untuk bergerak melemah.
Support kuat untuk Demas itu berada di harga 156, ya, itu support kuat. Setelah 156 ada lagi di harga 127. So far Demas ini masih closing di bawah EMA 90, di mana itu masih dalam kategori downtrend, ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan, kalau memang Demas close-nya di bawah 156, tembus di bawah support, teman-teman harus exit, ya. Kalau close-nya di bawah 156 berarti sudah waktunya exit. Ya, karena saya masih belum lihat adanya pattern reversal atau rebound. Jadi untuk Demas by weekly chart segitu dulu. Lanjut, ada saham PRTA. PRTA closing di harga 5.600 dengan persentase 0,0%. Nah, PRTA juga by weekly chart sih memang masih dalam kategori downtrend, ya. Memang masih dalam kategori downtrend. Tapi kalau kita coba cek, ini sudah kelihatan ya adanya rebound. Kalau kita coba cek ya target rebound by weekly chart itu memang ada di harga 6.000, ya. 6.000 berapa ini? 6.100, ya. 6.100 juga ada, di 6850 juga ada. Ya menurut saya 6.100 sudah di-hit, yaitu sudah hit target rebound-nya, ya, minimum target rebound, karena itu juga di EMA 90-nya. Tapi apakah ada potensi lagi untuk lanjut naik ke 6.900? Tentu saja ada, ya. Tentu saja masih ada untuk PRTA. Tapi nggak seberapa besar, ya, potensinya nggak seberapa besar. Untuk PRTA saya bantu berikan 2 resistance dan 1 support. Support terakhir di 5.075, ya, 5.075, 5.000 di arah sanaan. Untuk resistennya di 6.100, ya. Kalau memang 6.100 di breakout, ini lanjut naik ke 6.900 untuk PRTA. Lanjut, di sini ada saham PTBA. Ini untuk PTBA saya bantu dari weekly chart, ya. Ini perhatikan ya, meskipun PTBA belakangan ini 3 minggu ini naik, ya, tapi volumenya kecil, ya. Ini perlu diperhatikan, volumenya kecil. Jadi belum ada volume yang signifikan atau bagaimana untuk PTBA, ya. Saya hapus dulu, perhatikan di sini. Ini ada target support kuat di harga 3.000. Ini juga bisa terjadi, ya, bisa jadi PTBA drop ke sana itu juga bisa. Yang perlu diperhatikan, kalau memang closing weekly chart-nya PTBA bertahan di atas 3620, ya that's fine, boleh di hold. Tapi kalau memang sudah di bawah 3620, itu sudah menjadi sedikit pertanda bahwa PTBA berpotensi untuk koreksi, ya, koreksi ke target 3010 hingga 3080, dan kita akan tunggu di sini, kita akan serok di sini. Ya, tunggu nanti info dari saya, terutama yang sudah bergabung di grup premium, ya. Tentu saja akan saya share informasinya bila kita sudah layak untuk entry. Tuh. Ya, jadi untuk PTBA mungkin segitu dulu. Lanjut, di sini ada saham apa? MAPA closing di harga 3980 dengan persentase minus 3,63%. Untuk MAPA juga perhatikan ya, di sini dari weekly chart sih sudah kelihatan adanya dongkrakan, ya. Bagus, ini resisten di harga 3240 sudah berhasil di breakout. Dan apakah MAPA berpotensi naik? Ini targetnya, ya. Kalau saya lihat ada resisten baru lagi di harga 4.800, dan ini bisa menjadi target untuk MAPA, ya. 4.800 bisa dijadikan resisten, mungkin kemungkinan ada, ya, ada kemungkinan MAPA dibawa ke area sana. Ini by weekly chart, ya. Jadi bisa dipantau lebih lanjut untuk MAPA. Kalau memang dia membuat rejection after hit 4270 di area 1,618-nya, maka ya ada kemungkinan besar dia koreksi ke 3790. Jadi untuk MAPA bisa diperhatikan, ya. Nanti explanation saya bisa diputar kembali. Lanjut, di sini ada saham GTST. GTST so far masih lanjut naik, ya. Terakhir closing di harga 222, ini saya tunggu breakout saja. Ini kalau breakout bisa entry, tapi ingat volumenya kecil, ya. So far untuk GTST masih dalam kategori strong downtrend. Ini membuat pola continuation uptrend, ya, bila memang di breakout benar. Tuh, ya. Kalau di breakout ya membuat pola continuation uptrend. Nah, untuk GTST kita tunggu saja ketika dia breakout uptrend lainnya, kita entry. Kalau belum breakout ya jangan entry, wait dulu, ya. Bisa ditunggu dulu. Itu saja untuk permainan GTST ini. Apakah masih uptrend dan layak di hold? Menurut saya yes, masih layak. Lanjut, ada saham KRIA. Untuk KRIA tuh naik terus, ya, hari ini closing di 520 dengan persentase plus 9%. Bagus, ya, untuk KRIA ini. Hari ini masih
kuat ya, naik sampai berapa tuh? Di harga 520 ya, bagus, masih kuat untuk area. Tuh, kalau saya bilang targetnya untuk area ini masih di 578. Jadi yang mau entry sih masih bisa-bisa saja ya. 578 itu menjadi target untuk area. Tuh ya. Bagus tuh untuk area. Support terakhir di 480 dan 500. Itu ya ada beberapa dua resisten yang bisa dipantau. Lanjut, di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 19.15 dengan persentase minus 1,79%. Untuk Antam ini sudah mengenai target demand area. Dan ya untuk Antam ini ada gap lagi di sini. Jadi memang masih banyak utang yang perlu dilunasi untuk Antam, entah itu di harga 2.700 atau lagi di arah sana. Jadi untuk Antam perhatikan ya, ada di harga 1885 dan 1915. Oke, jadi untuk Antam ini merupakan demand area, entah dia akan rebound ya let's see. Tapi kalau saya bilang akan koreksi dulu at least ke 1885 karena secara kondisi stokastik momentum adanya dead crossing di sini. Untuk Antam ya, ini ada satu gap di harga 2000-an dan juga di 2700. Itu ada gap, itu perlu ditutup ya. Tapi masih belum tahu kapan akan ditutup. Yang jelas untuk Antam mungkin segitu dahulu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham. Untuk BBRI, yes ya, naik terus tuh ya. Untuk BBRI closing 4820. Aduh, finally dia closing gap ya. Saya kira akan dapat diskon di 4200, 4250, tapi malah sudah closing gap ya 4860. Oke, BBR sudah closing gap. Kita tunggu tuh ada beberapa emiten yang masih belum closing gap, ada Antam, ada MTKA. Ya, jadi kita tunggu saja untuk BBRI. Ini belum sepenuhnya fully closing gap belum, 4860 itu targetnya. Ya kita tunggu buy on weakness ya. Jadi untuk BBRI mungkin segitu dulu. Ini sudah final ya, target saya sudah tercapai. Lanjut, di sini ada saham Wika. Wika sementara masih sideways, demand area tetap sama 850 hingga 915. Ini kotak ungu merupakan demand area. Resisten tetap sama di 990 hingga 1005. Jadi untuk Wika sih sementara masih adanya akumulasi barang di sini. Entah kalau memang dia naik ya targetnya ke resisten terdekat di harga 990 hingga 1005 itu target untuk Wika. Ya, jadi sementara bisa ditunggu dulu untuk Wika. Kalau memang dia naik ya targetnya ke resisten terdekat. Lanjut, ada saham SRTG. Oke, SRTG ya. Kalau saya bilang apakah ada potensi untuk bergerak up? Menurut saya sih masih ada karena ini masih belum memutuskan garis trend line. Tuh. Target potential up-nya di 2770 ya, itu target potensial 2770. Jadi bisa di wait saja kalau memang dia hit 2770 bisa segera exit. Dan kalau teman-teman mau coba masuk untuk entry di SRTG boleh pasang stop loss saja 2500 breakout bisa exit. Itu ya. Untuk SRTG simple 2770 bisa jadikan target TP, 2500 bisa dijadikan target exit. Cut loss ya. Jadi untuk SRTG mungkin segitu dulu. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.